Halo semuanya, siap untuk bedah materi yang jujur aja agak bikin merinding hari ini? Saya benar-benar antusias banget buat ajak kalian jalan-jalan secara virtual. Hari ini kita bakal nelusurin sebuah kota yang unik banget. Kota ini tuh semacam persimpangan di mana fakta sejarah yang kaya dan peninggalan kuno berbaur sempurna sama legenda urban lokal. Kita bakal bahas tuntas pesona dan misteri dari bumi Majapahit, yaitu Mojokerto. Siapin diri kalian ya, karena setelah dengerin pembahasan ini, cara pandang kalian soal kota kecil ini pasti bakal berubah total. Oke, coba kita lihat angka ini dulu ya. 20,21. Ada yang tebak ini apa? Ini tuh luas total kota Mojokerto dalam kilometer persegi. Benar, cuma 20,21 kilometer persegi. Kecil banget kan? Coba bayangin sama ibu kota Jakarta yang luasnya nyaris 660 kilometer persegi. Nah, biarpun Mojokerto ini terbilang mungil, kepadatan sejarah dan cerita mistis di dalamnya itu jauh lebih besar dari ukuran wilayahnya. Nah, ini dia semacam peta rute untuk bedah materi kita kali ini. Kita bakal mulai dari gerbang kecil bumi Majapahit, terus lanjut ke penjaga bendungan Rolak Songo, mampir ke makam misterius Mr. X, jalan-jalan ke kolam segaran dan jalur Canggar, sampai akhirnya ketemu sama teman baik yang ternyata adalah sosok Sundel Bolong. Menarik banget kan? Yuk langsung kita mulai aja perjalanan sejarahnya. Kita masuk ke pemberhentian pertama nih, gerbang kecil bumi Majapahit. Sebelum kita ngomongin hal-hal supranatural, kita harus tahu dulu fondasi geografis dan sejarah dari kota ini. Jadi, Mojokerto ini adalah kota kecil di Jawa Timur yang diapit sama aliran Sungai Brantas. Kalian pasti tahu dong kue onde-onde? Nah, ini kota asalnya. Mojokerto ini juga punya ritme kehidupan yang tenang banget, cocok buat yang mendambakan gaya hidup slow living. Tapi, rahasia terbesarnya ada di sini. Kota ini sering diposisikan sebagai gerbang utama menuju kawasan Trowulan. Buat yang belum tahu, Trowulan itu situs cagar budaya yang diyakini sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit ribuan tahun lalu. Kekayaan sejarah masa lalu inilah yang jadi fondasi dari banyaknya cerita legenda di kota ini. Oke, lanjut ke pemberhentian kedua kita. Penjaga bendungan Rolak Songo. Dari sisa-sisa kerajaan kuno, sekarang kita lompat ke era kolonial Belanda. Di sini, hal-hal berbau teknis mulai bercampur sama kepercayaan lokal yang sangat kuat. Disinilah letak bendungan Rolak Songo. Secara harfiah dalam bahasa Jawa, rolak itu artinya pintu air dan songo itu 9. Jadi, bendungan peninggalan kolonial Belanda ini memang punya 9 pintu air dan sampai sekarang masih aktif dipakai buat ngatur aliran Sungai Brantas. Tapi, di luar fungsi teknisnya, warga sekitar sering banget ngelaporin hal-hal ganjil. Banyak yang ngaku waktu lewat area ini, apalagi pas menjelang maghrib, tiba-tiba ngerasa pusing yang luar biasa, jatuh, atau bahkan pingsan tanpa sebab. Beberapa orang juga cerita kalau mereka suka dengar sayup-sayup lantunan musik gamelan Jawa dari arah sungai. Padahal jelas-jelas nggak ada siapa-siapa di sana. Nah, yang bikin ini makin mind-blowing, penduduk lokal ternyata mengenali entitas penjaga bendungan ini secara sangat spesifik. Di satu sisi, ada sosok kakek tua pakai baju jadul yang bawa cangkul. Uniknya, kakek ini katanya sering banget mampir ke warung kopi sekitar pesan kopi hitam, terus lenyap gitu aja. Di sisi lain, di bagian tenggara pintu air, sering muncul sosok perempuan muda misterius. Tapi tenang, beberapa masyarakat meyakini kalau mereka berdua ini bukan entitas jahat loh. Malah, dipercaya kalau mereka ini jiwa-jiwa tragis di masa lalu, yang akhirnya bersatu lagi buat jaga tempat ini. Biar makin kebayang, coba dengar pengalaman nyata dari pemuda lokal bernama Rino ini. Suatu malam, dia lagi melintasi bendungan yang lagi berkabut, tiba-tiba di tengah tangga dia melihat sosok kakek bawa cangkul ini berdiri. Kakek itu nggak bersuara sama sekali, cuma menunjuk ke jalan di depan, ngasih isyarat, nyuruh Rino berputar balik. Karena merinding, Rino nurut dan cari rute lain. Dan tebak apa yang terjadi? Besoknya dia baru tahu ternyata tepat di tikungan setelah bendungan yang harusnya dia lewatin itu, baru aja terjadi kecelakaan maut. Buat orang sini, cerita Rino ini jadi bukti nyata kalau penjaga tak kasat mata ini hadir buat melindungi. Sayangnya, biarpun ada cerita pelindung tadi, realita di bendungan ini lumayan gelap teman-teman. Coba lihat rentetan kejadian tragis ini. Rentetan ini nunjukin dengan sangat jelas kenapa sampai ada ungkapan lokal kalau Rolak Songo itu memakan korban setiap tahun. Dari mulai insiden di bulan Desember 2022, sampai rentetan peristiwa di akhir 2024 dan sepanjang 2025, banyak banget korban jiwa yang tenggelam atau melompat di aliran sungai ini. Kejadian-kejadian tragis inilah yang secara nggak langsung makin memperkuat reputasi mistis Rolak Songo di mata publik. Sekarang, kita pindah ke bagian ketiga, makam misterius Mr. X. Lokasinya ada di belakang Taman Makam Pahlawan Gajah Mada.
Siap-siap, karena tempat yang sunyi ini menyimpan rahasia sejarah yang sangat mendalam. Tempat ini dikenal sebagai makam Mr. X. Fakta sejarahnya menarik banget. Area seluas 196 meter persegi ini dulunya adalah lapangan pacuan kuda milik pemerintah kolonial Belanda. Tapi seiring berjalannya waktu, tempat ini berubah wujud jadi kuburan massal bagi para pejuang tanpa nama dan jasad-jasad tanpa identitas. Bayangin aja, dalam satu liang kubur bisa diisi 5-6 jenazah sekaligus. Sejak tahun 2010, tempat ini dijaga secara sukarela sama bapak berdedikasi bernama Yoyon. Dan bisa ditebak dong, jaga makam sepadat ini pasti bawa pengalaman yang sangat ganjil. Coba kalian posisikan diri jadi Pak Yoyon sebentar. Suatu hari, dia tiba-tiba didatangi pria misterius berkemeja putih dan celana biru di sisi barat makam. Pria itu natap dia dan ngasih pesan yang luar biasa spesifik dan aneh. Tolong jangan pernah tebang pohon mangga ini. Belum sempat Pak Yoyon buka mulut buat nanya alasannya, bleng, pria itu lenyap begitu aja di depan matanya. Merinding banget kan? Dan itu baru pemanasan loh. Pak Yoyon ini udah nyaksiin fenomena yang bener-bener di luar nalar. Dia pernah nolongin pengendara motor yang jatuh gara-gara nyaku menghindari kakek-kakek nyebrang, padahal jalanannya kosong melompong. Pernah juga dia lihat makhluk putih setinggi 3 meter yang perlahan menyusut wujudnya jadi seekor serigala dan lari ke dalam area makam. Belum lagi penampakan roh perempuan bertubuh sintal dengan wajah yang hancur yang diyakini sebagai arwah korban kecelakaan yang dimakamkan tanpa nama di situ. Jadi nggak heran kalau folklore dan energi mistis numpuk semua di pemakaman ini. Tarik napas dulu. Kita lanjut ke bagian 4, kolam segaran dan cangar. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana mitos bisa berkaitan erat banget sama situs kuno dan juga sebuah jalur pegunungan yang terjal. Jadi, kolam segaran ini adalah kolam purba raksasa seluas 6 hektar yang dulunya jadi waduk irigasi dan tempat rekreasi keluarga keraton Majapahit. Dengan umur setua itu, wajar kalau aura spiritualnya kencang. Coba kita bahas kehebohan di tahun 2009. Seorang warga bernama Sulaiman ngaku ngelihat makhluk coklat berukuran 20 cm, kepalanya manusia, tapi ekornya ikan, semacam putri duyung mini gitu. Tapi, mari kita bersikap netral dan dengar dari sisi logisnya. Pihak penjaga situs jelasin kalau fenomena itu kemungkinan besar cuma ilusi visual aja, hasil pantulan cahaya dari ekor ikan biasa yang kebetulan berenang di permukaan. Masuk akal sih, tapi tetap aja bikin warga heboh. Poin krusialnya di sini adalah sejarah kelam sebuah tempat itu sering kali jadi cikal bakal mitos modern yang mengerikan. Perhatiin jalan cangar ini. Ini tuh rute terjal dan berkelok yang ngehubungin Pacet dan Batu lewat Gunung Welirang. Dulu banget, jalanan yang sepi dan berbatasan langsung sama jurang ini punya catatan hitam sebagai lokasi pembuangan jasad korban kejahatan. Nah, trauma sejarah inilah yang memunculkan reputasi jalur maut. Sekarang, jalur ini sangat erat sama legenda penampakan sosok hitam raksasa atau genderuwo yang katanya sering banget bikin pengendara kaget dan hilang konsentrasi. Kalau bahas cangar, legenda yang paling bikin bulu kuduk berdiri itu soal hantu penunjuk jalan. Dari cerita mereka yang berhasil selamat, entitas ini tuh nipu pengendara pakai tahapan psikologis yang benar-benar terstruktur. Pertama-tama, kalian bakal tiba-tiba nyium bau anyir darah yang tajam banget. Kedua, mulai kedengaran bisikan halus yang bikin bingung, nyuruh kalian ngambil jalur tertentu. Dan puncaknya, entitas ini bakal memanipulasi mata kalian, ngasih ilusi seolah-olah jalan di depan itu lurus dan aman. Padahal, jalan itu ngarahin setir langsung keluar dari jembatan dan terjun ke dasar jurang. Bener-bener mengerikan? Wah, lumayan tegang ya. Oke, untuk pemberhentian terakhir kita di bagian 5, teman baik Sundel Bolong. Tenang aja, kita punya sebuah twist legend urban yang benar-benar nggak terduga dan lumayan menghangatkan hati dari daerah Gunung Gedangan. Kalian pasti udah familiar kan sama sosok Sundel Bolong? Di Indonesia, roh ikonik ini dikenal sebagai wanita cantik yang bagian punggungnya berlubang dan berdarah. Di Mojokerto, entitas ini dipercaya punya wajah layaknya perempuan keturunan Tionghoa dan biasanya muncul di bulan-bulan seperti Sura atau Sapar dalam penanggalan Jawa. Aturan mainnya gini, dia itu selalu nutupin punggungnya dan sisi mengerikannya itu cuma bakal dikasih lihat kalau ada orang yang berani bersikap kurang ajar atau iseng godain dia. Tapi coba dengerin cerita aneh dari Pak Mat Muin, warga umur 53 tahun yang sama sekali nggak takut sama sosok ini. Alih-alih diteror, beliau malah bersahabat sama makhluk ini sejak tahun 80-an. Karena Pak Muin selalu sopan, roh ini malah ngasih keuntungan-keuntungan eksklusif. Pak Muin ngaku sering dikasih biji jagung segar yang masih anget langsung dari tangan makhluk itu. Kadang-kadang, roh ini juga nuntun dia jalan ke area tertentu di mana dia selalu nemu uang tunai berserakan, mulai dari 10.000 sampai 100.000 rupiah.
Bahkan pas dia pulang kerja malam, sosok ini sering nemenin nunggu di depan rumah dengan wangi bunga melati yang pekat. Ini kayak ngebuktiin kalau di cerita rakyat lokal, seseram apapun monsternya, mereka bisa jadi teman yang baik kalau kita memperlakukannya dengan hormat. Nah, itu dia hasil penelusuran kita kali ini. Gila kan? Dari sisa-sisa reruntuhan kerajaan purba, bendungan peninggalan Belanda yang dijaga arwah, makam sunyi tanpa nama, ilusi mematikan di jalur pegunungan, sampai akhirnya punya teman mistis yang baik hati. Perpaduan fakta sejarah dan keyakinan warga setempat ini bikin Mojokerto benar-benar lebih dari sekedar kota slow living biasa, melainkan labirin cerita yang hidup. Jadi, setelah tahu semua rahasia gelap sekaligus keajaiban dari kota ini, pertanyaan saya buat kalian, beranikah kalian berkunjung secara langsung? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita dari awal, dan sampai ketemu lagi di penelusuran fakta seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.